serta Sibak tahu 3S Sibak tahu Sibak Alam Sibak. Jadi sekarang kita harus berbudaya, betul-betul budaya itu tidak bisa kita hilangkan. Berbicara masalah media sekarang ini, menurut pernyataan salah satu presiden Amerika, itu Pak Jimmy Carter mengatakan, apabila satu negara dibangun di atas satu pemerintahan, maka tidak ada media bertahan itu dibubarkan. Begitu pentingnya media itu, Pak. Jadi tidak usah media kita, media lain, tolong maju dan pacu terus. Karena kita didukung ada beberapa pendapat, beberapa orang punya kebijakan di dunia ini tidak bisa kita elakkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa keinginan DPR ini adalah menyatukan persepsi dan pendapat untuk mendukung kinerja DPR ke depan. Intinya. Jadi saya katakan begini, setiap media perlu kita tahu bahwa media sekarang itu ada dua fungsi, fungsi kontrol dan fungsi bisnis. Fungsi kontrol dan fungsi bisnis. Kontrol itu kalau betul-betul mengontrol, berdayakan diri Anda kepada narasumber sebagaimana yaknya yang dikatakan 3S. Kalau fungsi bisnis itu silakan saja. Karena ada dua fungsi di sini yang bisa diberikan, Pak. Fungsi kontrol dan fungsi bisnis. Sudah masuk bisnis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berbicara kembali masalah media cetak di sini sudah banyak tergilas, tapi tidak ketinggalan. Menurut Ketua PI Pusat Pak Tarman Nasong mengatakan 30.000 media online tercatat di kantor pusat ini, baru 3.000 yang sah. Betul banyak, yang masih banyak. Tapi itu dia katakan 1 tahun yang lalu, mungkin sudah berkembang sekarang. Kita tidak bisa terlalu paham. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian kepada media, setiap pencari berita ada masukan tadi dari salah satu lembaga tinggi, saya tidak tunjukkan siapa. Setiap pencari berita tolong beretika masuk di ruangannya orang. Tolong utamakan etika, karena etika itu dapat menjamin kebersamaan kita. Kalau kita punya etika, insya Allah sumber itu akan menjawab dengan sebaiknya. Kalau tidak, jangan harap. Ditolong perjaga etika dan adat istiadat kita yang perlu dijaga setiap masuk kantor. Kita ini mencari berita, jangan kita data teror orang, mana ini, apa hubungan? Tidak ada. Kantornya orang, pakai untuk pakai sepatu, untuk kalau tidak pakai celananya. Inilah saya disampaikan sudah beberapa hari, saya ingat ini, tapi tadi baru saya diperjelas kembali, baru saya ingat. Etika yang paling diutamakan adalah etika persaudaraan dan persahabatan, karena di wajah ini kita semua. Mari kita sepakati yang dikatakan siwajori, segala sesuatu di siwajori. Inilah barangkali keinginan itu daripada DPR untuk menjalin efektivitas penonton media menuju pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan. Untuk saya juga salah satu pegang kehumasan dan salah satu perguruan tinggi, Pak. Dan perlu sampaikan Pak Kabul Humas bahwa majalah kampus itu sudah terbit pertama. Misalnya, dan kebetulan saya juga salah satu dari redaktur di TV Gor, salah TV Gor. Cuma saya tidak mencampuri beliau karena beliau adalah humas apa namanya, bironya di sini, itu lain. Bapak Ibu sekalian saya hormati, barangkali ini yang saya sampaikan, mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah bercerita tentang perjalanan beliau sudah bicara panjang mulai tahun 2004. Beliau sebagai jurnalis senior di Kabupaten Wajo, kita bisa mendapat banyak pengalaman dari beliau bagaimana membangun relasi dengan narasumber, kemudian menginformasikan informasi yang kita dapat ke masyarakat seperti apa. Yang jelas bahwa setiap profesi itu pasti ada kode etik yang harus kita miliki sebagai untuk menjaga hubungan baik dengan berbagai macam pihak seperti. Nah, teman-teman sekalian, di depan kita ada salah seorang ketua organisasi profesi lokal, saya Pak Muiz. Apakah masih Ikatan Jurnalis Wajo atau
Jurnalis Harian Wajo. Jurnalis Harian Wajo. Ya, saya kira ini salah satu organisasi profesi yang didirikan oleh teman-teman jurnalis lokal yang tidak berafiliasi dengan organisasi pusat manapun. Jadi ini merupakan inisiatif teman-teman jurnalis media cetak. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Uwis. Saya persilakan Pak Uwis untuk memberikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua 2 DPRD Wajo Haji Ali Senudin. Yang saya hormati moderator Ardian Sarahim dan teman-teman media yang sempat hadir di tempat ini. Pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih kepada Humas DPRD Wajo yang telah mengadakan acara ini. Walaupun sebenarnya mendadak sekali acaranya, namun patut kita respon. Mudah-mudahan ini acara bisa berkelanjutan dan kalau bisa dihadirkan anggota DPRD dari masing-masing dapil, ya bisa kita bagi berapa kali lah. Ya, jadi agak enak lah kalau anggota DPRD yang dihadirkan di sini kita mendapat informasi sekaligus mendapat berita. Yang saya mau sampaikan di sini bahwa selama ini hubungan media dengan Humas, khususnya Humas DPRD Wajo, sudah terjalin begitu baik, walaupun ada sedikit yang non teknis yang biasa memang ya, tapi alhamdulillah segalanya bisa teratasi berkat kerjasama yang baik. Jadi ketika Humas telah melaksanakan kewajibannya, maka saya juga minta kepada teman-teman memberikanlah sesuatu yang terbaik, walaupun tidak tidak mengesampingkan kontrolnya, tapi selama ini luar biasa Humas DPRD Wajo. Yang saya mau sampaikan di sini bahwa memang yang sering sakit pusing kepala itu Humas DPRD Wajo, karena ada istilah wartawan bodres, bikin sakit kepala memang. Ada juga muntaber, muncul tanpa berita, jadi wajarlah kalau sakit kepalanya. Tapi tidak ada di sini, teman-teman di sini luar biasa. Ya, kita juga minta kepada Humas DPRD Wajo ini untuk meningkatkan kerjasamanya. Jadi teman-teman sebenarnya ini butuh juga vitamin. Ketika vitamin itu bagus, ya pasti servisnya juga bagus. Jadi dapat ini terang gertak. Itu bahaya. Jadi saya rasa bagaimana kita menginformasikan tugas dan fungsi DPRD. Artinya selama ini mereka telah berbuat ke kita, ya makanya kita juga harus berbuat ke mereka. Sudah bagus itu kemarin dibagi per komisi, itu sudah bagus. Cuma perlu barangkali masih karena masih ada teman-teman yang belum paham itu, sehingga dia tidak tahu. Jadi ini juga perlu juga dipahami bahwa banyak sekali sekarang media yang muncul yang dulunya tidak ada, maksudnya media baru yang ingin berlangganan dengan DPRD, dan itu sebenarnya ketika dia sudah menyusun anggaran, di situ biasa ada sedikit riak-riak. Kalau usulan saya, ya kalau bisa memang dia disiapkan untuk itu, karena mengerti juga itu wartawan lah, artinya dia bisa disesuaikan dengan porsinya.
tahu diri, ya begitu maksud saya. Yang penting dirangkul Pak. Bisa dikondisikan, ya. Juga saya minta kepada teman-teman, janganlah selalu mau memaksakan kehendak. Artinya segalanya bisa dibicarakan. Nah, di sana kan banyak, ada 40 orang anggota DPR. Seperti Husseinur ini bisa juga. Kalau memang perlu dibantu, ya dibantu. Artinya selama ini kan juga luar biasa bantuannya anggota DPR ke wartawan. Ada hal-hal memang yang harus kita, maksudnya pecah di perut, tidak boleh kita ungkapkan. Banyak juga teman-teman baru sedikit kesalahannya langsung dia marah-marah. Kalau saya pecah di perut saja. Artinya jangan hanya mapaliliawo, sehingga bikin pusing ini semua dibilang tadi wartawan Bodres toh, bikin pusing. Tapi terlepas dari itu, teman-teman di sini luar biasa semua dukungannya. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada Humas DPRD Wajo yang selama ini telah bekerja sama dan bersinergi dengan wartawan. Alhamdulillah cepat informasinya. Kalau ada demo langsung bahwa ada demo besok, luar biasa. Dan saya rasa sudah ada kemajuan dibanding yang kemarin. Sudah mulai terbuka ini DPRD Wajo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muiz dari Jurnalis Harian Wajo yang sudah memberikan testimoni terkait dengan relasi atau hubungan antar teman-teman jurnalis dengan Humas DPRD Kabupaten Wajo yang sudah terbangun dengan cukup baik. Mudah-mudahan hubungan ini bisa terus ditingkatkan sehingga informasi ataupun peran kontrol dari teman-teman jurnalis tetap terjaga dan independen dalam rangka mengemban tugas sebagai jurnalis sendiri. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Mas Jose, Ketua Media Online Indonesia ya. Ya, saya kira kita beri kesempatan ke Pak Mas Jose, bagaimana sih media online sekarang ini terkait dengan sejauh mana membangun relasi atau hubungan dengan teman-teman Humas DPRD Kabupaten Wajo dalam rangka menginformasikan apa yang menjadi kebijakan ataupun program di DPRD Kabupaten Wajo, dan sejauh mana bisa memberikan kontrol ataupun pengawasan terhadap teman-teman di DPRD Kabupaten Wajo. Saya persilakan dengan forum. Assalamualaikum, Bapak Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Wajo yang kami hormati, Bapak Ibu Kasubat Humas DPRD Kabupaten Wajo yang alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan dalam rangka menghadiri acara debat publik yang diperkarsai oleh Humas DPR Kabupaten Wajo. Tiada kata yang paling indah yang saya ingin sampaikan. Terima kasih kepada Humas DPR Kabupaten Wajo yang telah membuat satu acara debat publik, diskusi publik dengan para pengelola media. Jadi saya ingin bicara tentang masalah media. Kalau teman-teman tadi sudah membahas jurnalis, kami ingin berbicara masalah media. Jadi masalah media saya bicara di sini karena kami tidak mau salah. Mungkin saya ada tulisan-tulisan saya akan bacakan sebentar. Karena di sini kan online, di live dari anggota saya dari Media Online Indonesia, maka kami tidak sama seperti teman tadi tanpa dikta ya, tanpa konsep, tapi saya mungkin pakai konsep karena teman-teman dari Media Online Indonesia akan meliput dan menyebarkan dan mengirim kepada DPP atau Sekjen MOI di Jakarta. Jadi itulah maka saya makin tidak sama seperti teman tadi ya. Langsung saja memaparkan visi, artinya memaparkan pengetahuannya. Jadi bahwa media saat ini menjadi posisi strategis. Perkembangan media khususnya media online
menempatkan informasi yang sangat penting bisa langsung diserap masyarakat dengan hadirnya teknologi digital atau revolusi industri atau HP. Saya kira ini yang berkembang di Kabupaten Wajo, kan banyak medsos, sosial media lewat HP. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh Humas DPRD maupun Humas Pemda Wajo untuk menyampaikan berbagai program DPRD maupun program Pemda agar diketahui masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan yang akuntabel. Seperti itu. Perlu juga saya sampaikan bahwa legislatif maupun eksekutif dapat memanfaatkan media online sebagai mitra untuk pengembangan di berbagai program. Kami dari Perkumpulan Media Online Indonesia yang disingkat MOI Kabupaten Wajo atau DPC Kabupaten Wajo siap menjadi corong antara pemerintah dengan masyarakat serta masyarakat dengan pemerintah. Itulah dari DPC MOI siap bermitra dengan baik DPRD maupun Pemda Wajo. Kalau berbicara mengenai masalah penulisan jurnalis, tadi teman mengatakan ada muntaber, ada mungkin wartawan tanpa berita, bodres, ada memusikkan bodres, ada muncul tanpa berita. Kan di Wajo kita tidak mungkin seperti itu, karena banyak pengelola media tapi berstatus wartawan. Dan perlu diketahui bahwa pers itu ada dua hal. Pertama redaksional dan kedua bisnis. Bisnis adalah perusahaan. Jadi bila mana turun di lapangan ada itu biasa informasi bahwa ada wartawan terima ampau. Sedangkan wartawan kalau turun sesuai dengan redaksional apapun bentuknya tidak akan diterima kecuali bisnis atau perusahaan seperti iklan, harga koran. Jadi ini perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat bahwa wartawan tidak akan menerima apapun bentuknya bila mana turun sesuai dengan redaksional. Nah, seperti itu. Jadi yang biasa dapat itu ampun di bawah itu hanya karena bisnis, artinya perusahaan. Ada iklan, ada koran dijual, itu produk. Kalau memang produk kan dibeli. Jadi seperti itu. Jadi saya juga minta kepada rekan-rekan karena sering ada muncul keresahan-keresahan di masyarakat karena sering terjadi berita-berita yang tidak sesuai fakta di lapangan. Itu yang perlu juga dicermati oleh teman-teman, karena jangan sampai satu memperbuat kita ikut terbawa institusi kita. Kan orang bilang wartawan nampung satu orang yang memperbuat, karena sering ada berita itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi inilah perlu mungkin teman-teman bagaimana kita memerangi hoax itu, kita bersama-sama memerangi hoax. Karena kami dari Dewan Pimpinan Cabang MOI Media Online Indonesia berniat untuk bagaimana bersama-sama dengan pemerintah memerangi namanya hoax. Jadi maka saya teman-teman itu selalu saya kalau rapat saya menyampaikan, tolong pemerintahnya yang objektif, jangan berberita karena ada tendensi. Karena kami sering membaca, karena saya juga ini mungkin kalau bilang wartawan senior ya mungkin juga bisa dikatakan senior. Karena saya ini pernah wartawan harian di harian Palopos Fajar Group 9 tahun 10 bulan 2 hari. Itu perlu diketahui. 3 jam. Ya. Ada 3 jamnya. 2 hari ini. Jadi mungkin kalau melihat Pak Marsose, wartawan senior bisa juga dikatakan, karena yang senior di sini sangat adalah Pak Wahab, karena duluan wartawan daripada saya. Kalau yang lainnya mungkin masih apakah sama-sama saya, selektif saya atau di bawah saya. Tapi kalau memang saya akui kalau Pak Wahab dia duluan wartawan daripada saya. Jadi seperti itu. Jadi kami himbau atau menyampaikan kepada teman-teman, karena tidak ada hak saya untuk menghimbau teman-teman, cuma menyampaikan tolong
melakukan satu pemberitaan, melakukan cek and recheck. Jangan cuma informasi langsung kita expose, tidak sesuai di lapangan sehingga meresahkan juga publik. Karena kalau kita sudah expose, namun sebenarnya ada undang-undang pers nomor 40/9 tentang hak jawab di pasal 5 itu, tapi tidak menentukan poin yang kita angkat diangkat di halaman yang sama atau kolom yang sama, bisa dibaca, sudah membaca. Pasti diponis itu orang bersalah seperti itu. Jadi maka itulah karena kami diberi kesempatan kepada Humas menjadi salah satu narasumber pada diskusi publik di KP Lampulung ini, mudah-mudahan ke depan menjadikan suatu program rutin untuk Humas sebagai bentuk pertemuan silaturahmi bersama teman-teman pengelola media di Kabupaten Wajo ini. Dan perlu juga saya sampaikan pada Humas DPR cuma melakukan suatu evaluasi terhadap media-media yang berlangganan di DPR. Artinya, saya menginginkan yang berlangganan di DPR bahwa betul-betul ada bironya di Kabupaten Wajo. Jangan cuma DPR dan Kisah Makassar misalnya menitip saja medianya di sini tanpa ada perwakilannya di Kabupaten Wajo. Karena seperti contoh ini kalau di diskusi kami tidak mungkin hadir sih kalau misalnya orang Makassar atau orang Sidra atau orang Parepare. Tapi kalau ada perwakilan sini dan pendapatan bisa kita bertemu semua. Yang hadir semua. Jadi kalau ini teman-teman semua tidak ada lagi ini, kami kenal semua. Cuma perlu juga saya sampaikan pada Humas DPR ada boleh disetor masalah penganggaran untuk media. Kalau perlu berdayakan wadah. Karena di Wajo ini sudah ada 4 wadah. Pertama Persatuan Wartawan Indonesia disingkat PWI, dan kedua MOI Media Online Indonesia, dan ketiga JMSI Jaringan Media Siber Indonesia, dan keempat adalah Ikatan Jurnalis Harian Wajo atau IJHW. Berarti ada 4 wadah bisa di Jurnalis Harian Wajo, berarti bisa bagaimana diberdayakan supaya Humas tidak pusing lagi. Seperti saya, kalau kita melayani semua di MOI ini ada 14 media online dan cetak. Tapi kami masih bersyukur karena saya masih diberi jatah 5 media untuk anggaran 2021. Maka saya juga seleksi saya punya anggota. Seleksinya apa? Pertama, apakah mampu melengkapi berkas sesuai dengan dipersyaratkan oleh Humas DPRD. Kedua, apakah mampu menutupi kontrak yang sudah diberikan oleh DPR. Seperti contoh, tahun ini Poros Nusantara .id diberi plafon 4 kali berita dengan mitranya adalah Komisi 4. Namun itu sebenarnya mohon maaf karena tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena memang kontraknya bulan 2 sedangkan kita berjalan bulan 1. Maka tidak cukup lah, maka mungkin ada plafon kembali. Dan juga ada teman sudah kontraknya 11 bulan cuma 3 bulan dipenuhi, maka tentu menjadi silpa mencari anggarannya tidak digunakan, maka kembalilah di DPR seperti itu. Jadi itulah mungkin teman-teman memang masuk namanya di RKA ini tahun depan 2021 betul-betul melengkapi berkas, dan kedua sanggup memenuhi kontrak yang sudah diberikan oleh DPR. Mungkin itulah penyampaian saya. Terakhir saya minta mohon maaf atau dimaklumi bila mana ada tutur kata saya tidak berkenan di hati teman-teman yang ada di sini. Mohon dimaklumi karena kami manusia biasa, tidak luput dari kehilapan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ose, Ketua Media Online Indonesia. Semangat sekali penyampaian materinya. Ya, teman-teman sekalian, para narasumber dan Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wajo, kita sudah mendengarkan pemaparan dari 4 narasumber kita. Dari Kabid Humas,
kemudian dari PWI Pak Wahab, kemudian Pak Muiz dari Harian Jurnalis Wajo, dan terakhir tadi dari Pak Marsofen sebagai Ketua Media Online Indonesia. Secara keseluruhan, saya kira apa yang dipaparkan oleh keempat narasumber, kita menarik kesimpulan bahwa peran teman-teman media atau jurnalis di Kabupaten Wajo itu sudah sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Humas dalam rangka menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo sebagai mitra strategis di dalam menyampaikan informasi tersebut. Dan tidak kita pungkiri juga bahwa teman-teman media selain menjadi mitra strategis menyampaikan informasi dari DPR, juga kita tidak menutup mata bahwa teman-teman jurnalis juga terkadang menyampaikan fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan ataupun program yang ada di DPR. Dan sekiranya ini memang harus seimbang dilakukan oleh teman-teman jurnalis dalam rangka bagaimana fungsi DPRD ini bisa berada di dalam jalur yang benar. Oke Ibu, teman-teman sekalian, mungkin dari 4 narasumber yang telah menyampaikan materinya, ada yang ingin urung rembuk atau ada pendapat? Oke, saya persilahkan dari sudut kanan. Saya persilahkan Indra Dewa dari media Sorot News. Yang kami ingin pertanyakan kepada baik narasumber atau anggota wakil ketua DPRD Kabupaten Wajo, yaitu banyaknya media yang media online yang belum tercover. Jadi kami berharap kepada ketua DPRD Kabupaten Wajo yang terhormat, bagaimana supaya anggaran sehingga media yang belum tercover bisa di-cover. Kalaupun anggaran misalkan tidak cukup, intinya bagi-bagi lah, tidak cukup. Karena kami juga punya juga media online, punya juga media cetak. Kami masukkan permohonan kepada DPR, ternyata katanya anggaran tidak cukup dan media online juga sudah ditutup. Kami berharap kepada Hussein Nurdin Hussein, wakil ketua DPRD Kabupaten Wajo yang terhormat, untuk kami dibantu. Masih ada beberapa media online yang belum tercover di DPRD Kabupaten Wajo. Terima kasih Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya aspirasi ini. Saya persilahkan Bang Edi. Saya di Prekendes TV. Hari ini saya sangat bahagia sekali dan dapat melakukan diskusi publik sekretariat DPRD Kabupaten Wajo. Mungkin ini yang pertama dilakukan di tahun 2020. Dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Dan keinginan kami itu adalah bagaimana mengembalikan teman-teman media berkumpul di Dewan Perwakilan Rakyat yang terpaksa seperti pada masanya Ugayong. Masanya Ugayong adalah di mana media direkrut dan selalu melaksanakan jumpa pers. Kalau tidak salah Triulang atau Triulang lah kalau tidak salah waktu itu. Nah, di mana di sini kita ketahui bahwa setiap kali anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Wajo melakukan kunjungan kerja, inilah yang ingin diketahui hasilnya oleh teman-teman media. Ini yang tidak dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dengan mohon wakil ketua, kami dari perwakilan teman-teman kami bahwa sudilah juga kiranya melakukan jumpa pers seperti halnya tadi yang sering dilakukan Kak Sipa. Dari tidak salah dia bilang setiap bulan ya. Kalau perlu kita juga melakukan setiap bulan. Jangan kalah dengan kominfo. Kembalikan seperti dulu. Ini yang kami inginkan dari teman-teman. Makanya saya sangat bahagia dengan pertemuan di Cafe Lampulu ini sebagai saksi bahwa kita media yang tak cover di DPRD atau khususnya di Wajo kembali lagi akan kita melakukan seperti itu. Kalau itu ada dananya, kalau tidak ada ya sabar. Jangan sampai permintaan saya. Tapi selama ini
kita bermitra dengan DPRD sangat luar biasa, tidak sama dengan di kementerian lain. Manakala sering kita mendengarkan tentang media yang lain, tapi memang di DPRD atau di Wajo ini sangat luar biasa untuk kita bermitra dengan teman media. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. DPR punya fungsi anggaran, dia yang ngatur. Oke, saya persilahkan ke Pak PPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, nama saya Seyudin dari Solo TV Board. Dan dalam hal ini saya tidak terlalu membahas masalah fungsi DPR karena teman-teman sudah memaparkan semua. Cuma saya masuk kepada judul diskusi ini yang sangat menarik, artinya efektivitas pemanfaatan media publik itu sudah tidak di situ kalau menurut saya. Jadi masuk daripada pemanfaatan dengan efektivitas adalah pertama kegiatan sendiri, komunikasi dan informasi. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh DPR dari informasi dan komunikasi. Jadi wartawan, pers, baik cetak mau online, kita sudah bisa memastikan posisi kita. Kemudian dalam pelaksanaan tugas humas, tentunya apa dari informasi dari teman-teman wartawan itulah yang sebenarnya diperlukan. Karena sebagai corong menurut Pak Marsose, perpanjangan tangan adalah kita-kita semua ini. Dari pers, apakah online atau media cetak. Kemudian yang kedua, menyinggung masalah media online dengan media cetak yang sudah dipaparkan oleh Kementeri, bahwa media cetak sampai sekarang masih eksis karena berhubung masih beritanya masih akurat, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian online boleh dikata sangat cepat tapi terbatas, karena yang menjadi keterbatasan karena tidak semua berita yang diketahui bisa diliput karena akan menghindari namanya undang-undang ITE. Itu yang sangat penting. Jadi kemudian selanjutnya barangkali hanya tambahkan kepada Pak Andik tadi bahwa yang media baik online maupun yang cetak yang tidak tercover oleh DPR, kami secara pribadi memohon kepada Humas supaya teman-teman yang tidak tercover bisa dipertimbangkan kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kelima narasumber yang saya hormati, yang erat kaitan yang ingin saya pertanyakan di sini adalah narasumber dari yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wajo. Maaf, saya tidak perkenalkan nama. Nama saya Arif Rahman. Nama ini nama terkenal di seluruh Nusantara karena mirip atau sinonim dengan nama pahlawan Ampera yang dulu di Medan ditangkan bangsa Indonesia. Artinya masih ada sama Pak Arif Rahman. Nomor teleponnya, Pak. Kaitan dengan itu, apa yang dijelaskan oleh Bapak Wakil Ketua yang terhormat, di mana fungsi DPRD itu ada 3 yang biasa disingkat LDC, legislasi, budgeting, dan kontrol. Dari 3 fungsi DPRD ini, yang ingin saya soroti atau pertanyakan adalah masalah kontrol atau pengawasan. Di mana sebetulnya mengenai berbicara tentang pengawasan ini, semuanya bisa melakukan pengawasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau teori kampus pengawasan itu adalah perbandingan antara acting dan perencanaan dan pelaksanaan. Bapak Ketua,
Bapak Wakil Ketua yang saya hormati, berbicara tentang pengawasan ini, khusus kami dari wartawan hanya bisa bersentuhan dengan pelaksanaan, tetapi perencanaan tidak. Mengapa? Karena kami hanya bisa lakukan external controlling, bukan internal control. Berbeda dengan fungsi DPR melakukan internal controlling, berhak membandingkan antara perencanaan dan pelaksanaan, berhak melihat RAB berbeda pelaksanaan. Untuk itu dari media ini apa yang saya bisa tulis hanya mengenai pelaksanaan, Pak. Kami tidak dituntut untuk menulis mengenai perencanaan. Kaitan dengan itu, maka berita kami tentu tidak setajam dengan tulisan-tulisan anggota Dewan yang terhormat. Betul, betul. Oleh itu kami menghimbau kepada anggota Dewan yang terhormat bahwa pelaksanaan kontrol ini betul-betul dapat lebih dilaksanakan ke seluruh desa, terutama kepada pelaksanaan ADD di desa dan rakyat masih menunggu pelaksanaan kontrol ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan satu orang terakhir mungkin ya dari perwakilan perempuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya dari Poros Nusantara, nama saya Lia. Yang terhormat para narasumber dan Bapak Moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Poros Nusantara. Dalam hal ini saya meminta atau mengacu kepada Bapak Kabid Humas, Bapak Supardi. Pertanyaan pertama saya adalah, apa saja langkah atau cara Humas DPRD dalam menjalankan efektivitas semua media yang ada atau cara mengcover media yang ada di Wajo? Makasih. Next. Number 2. Sampai di mana pencapaian efektivitas pemanfaatan media publik dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Humas di dalam DPRD? Dan yang ketiga, hanya sebagai saran untuk Humas, sebaiknya yang tercover dalam kontrak kerja di DPR diharapkan dimasukkan dalam grup agar media yang tercover di DPR itu khususnya mendapat berita atau setidaknya apa kegiatan yang diadakan oleh DPR dapat diketahui oleh semua anggota. Iya, grup WhatsApp terutama. Tentu dalam kaitannya yang bersifat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Lia dari Poros Nusantara. Ibu Bapak sekalian, saya kira untuk tahap pertama kita cukupkan dari 5 penanya. Ada dari Pak Andi Indra Dewa, Pak Edi, Pak Senodin, Pak Arif Rahman, dan Ibu Lia. Apa yang menjadi pembicaraan dari teman-teman, saya kira secara umum ini lebih mengarah ke Pak Wakil Ketua ini. Lebih banyak merupakan aspirasi dari teman-teman terkait dengan cover-mengcover ceritanya. Ya, saya persilakan mungkin Pak Wakil Ketua bisa menanggapi yang menjadi aspirasi teman-teman media untuk bisa memberikan tanggapan. Moderator Pak Ardi atas kesempatannya pada pagi menjelang siang ini dalam rangka untuk diskusi
publik berkaitan dengan efektivitas pemanfaatan dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama ya, antara media dengan Humas DPRD dalam hal ini DPRD Kota Wajo. Yang ingin saya tanggapi pertama adalah Bapak Andi Indra Dewa mengenai masih adanya media yang belum terakomodir. Nah, saya masih ingat setahun yang lalu Pak Arso saya pernah juga melakukan kunjungan ke DPR di Kota Wajo. Dalam hal ini pimpinan menyampaikan hal yang sama, dan saya pikir setiap tahunnya memang ada anggaran yang dialokasikan untuk teman-teman media. Namun dalam hal ini mungkin dari sekian yang telah kita alokasikan anggaran untuk media belum sepenuhnya, artinya belum maksimal. Dan ini kita akui bahwa dari sekian anggaran yang kita alokasikan ternyata masih ada beberapa media yang belum terakomodir. Saya kira ini persoalannya juga salah satu adalah keterbatasan daripada anggaran kita, apalagi dengan waktu yang adanya COVID-19 ini yang 2019-2020 ini anggaran kita cukup banyak terkuras dengan pencegahan dan penanganan COVID ini. Dan ini merupakan barangkali catatan buat Humas, tolong dicatat masukan teman-teman yang berkaitan dengan media-media yang masih belum terakomodir. Dari sekian media yang sudah melakukan kerjasama dengan Dewan, tapi ternyata masih ada yang ya, kita harapkan di tahun-tahun yang depan, tahun-tahun yang akan datang, mudah-mudahan kita punya anggaran sudah bisa seperti dulu, normal, dan tentu harapan kita semua agar COVID ini sudah bisa berakhir. Nah, salah satu karena kita belum sampai sekarang ini kita belum bisa memastikan wabah pandemi COVID ini bisa berakhir. Ini saya kira catatan buat Humas, bagi teman-teman bisa diakomodir kembali apabila anggaran bisa tercukupi. Kemudian Saudara Edi Perkendes, bagaimana mengembalikan teman-teman seperti dulu, artinya berkumpul di DPR pada zamannya Bung Gayo. Ya, kita akan diskusikan dengan pimpinan DPR supaya ada semacam silaturahim ya di DPR dalam rangka untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan fungsi DPR. Ada 3 tadi disampaikan oleh moderator: fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Maka kita coba rumuskan apa yang telah atau apa yang diinginkan oleh teman-teman media. Kemudian yang ketiga, Pak Senudin, media Tipikor, Sore Tipikor, saya pikir ini sama juga ini harapannya agar yang belum bekerja sama dengan sekretariat bisa jadi pertimbangan ke depan. Kemudian masalah pelaksanaan tugas khusus, masalah apa ini dengan media.
media cetak. Ya, media cetak sekarang kita di DPR itu masih berlangganan beberapa media. Masih ada beberapa media di DPR, ada mingguan, ada bulanan, dan ada harian. Kemudian Pak Arif Rahman, fungsi DPR tadi legislasi pengawasan anggaran, pengawasan pelaksanaan. Kita di DPR itu masing-masing komisi sudah membagi berdasarkan dengan bidangnya. Jadi bidang pemerintahan ada di Komisi 1, bidang ekonomi dan keuangan di Komisi 2, dan bidang pembangunan ada di Komisi 3, kemudian di bidang sosial dan kesejahteraan pendidikan ada di Komisi 4. Mereka-mereka lain yang akan melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi kami di DPR itu memberikan ruang kepada semua komisi untuk melakukan monitoring dan evaluasi itu 3 kali dalam sebulan. Itu yang dilakukan dalam daerah, dalam hal ini untuk melakukan monitoring evaluasi terhadap APBD kita yang berjalan. Nah itu selaku fungsi pengawasan terhadap APBD kita. Kemudian RAB ini saya pernah ajukan di periode saya di 2009-2014. Pada saat itu saya masih di Komisi 2 hari itu selaku Ketua Komisi. Pernah saya menyampaikan kepada Pak Ketua Pimpinan bahwa DPR juga perlu memegang dokumen rencana anggaran biaya terhadap kegiatan-kegiatan proyek yang ada di APBD kita di Wajo ini. Tetapi dari sisi lain, sesuai dengan komunikasi dengan BPK, bahwa fungsi DPR itu bukan fungsi masuk ke dalam teknis. Jadi fungsi pengawasan DPR itu adalah masuk kepada fungsi kebijakan. Inilah yang membuat kita. Tapi saya sering berdiskusi dengan BPK pada saat bintek bahwa di sisi lain DPR diberikan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap monitoring evaluasi terhadap APBD. Di sisi lain dibatasi dengan pengawasan kebijakan. Bagaimana misalnya kalau di DPR itu Pak, saya bilang ada salah satu anggota DPR yang memahami terhadap teknik. Ya seperti contohnya saya bilang saya punya latar belakang teknik. Sebelumnya saya di DPR saya bergerak di bidang konsultan teknik. Tentu lebih banyak mengetahui tentang infrastruktur yang berjalan di setiap kegiatan di OPD. Tapi di sisi lain dibatasi. Nah, ini yang jadi problem dengan Pak kita di DPR. Kita diberi ruang untuk melakukan pengawasan, tapi terbatas pada fungsi kebijakannya itu. Fungsi pengawasan ada terhadap teknisnya ada di PU. Ada konsultan yang dikontrak untuk mewakili pemerintah daerah melakukan pengawasan, supervisi setiap kegiatan yang ada di lapangan. Ada fungsi inspektorat internal untuk melakukan pengawasan, sehingga fungsi DPR tidak masuk kepada fungsi tekniknya, jadi fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan. Itu yang jadi sampai sekarang Pak Rek, kita belum memegang itu, belum. Rencana anggaran biaya itu belum ada di DPR. Padahal seharusnya menurut saya sebagai orang teknis turun di lapangan untuk mempertemukan ya berapa volume yang terjadi di situ. Misalnya kalau saya bisa hitung berdasarkan RAB-nya, saya bisa hitung spesifikasinya, saya bisa tahu, tetapi di luar daripada kewenangan itu sampai mengukur pun 1 meter itu tidak dibolehkan oleh BPK.
Tapi sehari itu saya tantang Pak. Saya bilang, bagaimana kalau saya mengetahui Pak? Apa tindakan saya bilang? Apakah saya hanya membuat laporan setelah saya ada di lokasi bahwa ada temuan-temuan DPR seperti ini. Jadi setiap laporan saya itu Pak, waktu saya di Komisi 3 dulu, saya membuat laporan apa yang saya temukan di lapangan berdasarkan dengan yang ilmu yang saya tahu, ya itu. Kemudian Ibu Lia, ini fungsi humas DPR ya. Saya kira nanti humas yang memberikan informasi mengenai kontrak kerja dimasukkan, ya mungkin media online ya, dibuatkan grup teman-teman media supaya bisa mendapatkan informasi. Tapi saya kira ini saya berikan apresiasi terhadap teman-teman ini, kan kita bikin diskusi jumpa pers misalnya terkait dengan kegiatan-kegiatan DPR, baik kegiatannya berkaitan dengan legislasi, anggaran, dan pengawasan. Legislasi ini adalah salah satu fungsinya adalah membuat peraturan daerah Pak, baik yang inisiatif dari DPRD maupun yang inisiasi daripada pemerintah daerah. Itu makanya mungkin teman-teman di media pada saat dia ke kantor tidak ada teman-teman yang didapat. Salah satu fungsinya berkaitan dengan peraturan daerah adalah melakukan semacam konsultasi, studi banding, komparasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang akan dibahas nantinya. Karena di daerah-daerah lain sudah dibuat, makanya kita akan ingin mendapatkan semacam informasi, referensi terhadap peraturan-peraturan daerah yang akan kita bahas nantinya. Saya kira itu barangkali kalau masih ada yang perlu diperjelas, nanti akan ada waktu kembali. Saya kira demikian, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bagaimana teman-teman di Humas DPR mengakomodir teman-teman media yang ada di Wajo. Saya persilakan. Dari beberapa pertanyaan tadi ya banyak aspirasi yang masuk ya, tugasnya anggota DPR terkait dengan fungsi kehumasan dan komunikasi publik di Kominfo. Saya ucapkan selamat datang dulu dari pimpinannya Parepos ini, datang dari Parepare, selamat bergabung di sini Pak. Kalau di Kominfo, kami melihat bahwa teman-teman jurnalis, baik cetak, online, bahkan juga ada radio ya, ada radio juga yang kemarin juga kami pakai masif pada saat COVID dengan informasi yang kami sampaikan dan meminta kepada seluruh masjid untuk merelay itu tadi terlewatkan ya. Jadi fungsi media elektronik berupa radio juga kemarin ini sangat efektif dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat, utamanya pada masa COVID. Jadi kemarin itu Kominfo hanya merekam informasi terkait himbauan, terkait edaran dan sebagainya, kemudian memberikan ke radio suara sedia, kemudian seluruh pengurus masjid melalui camat kami minta untuk merelay apa yang disampaikan melalui radio itu supaya sampai kepada masyarakat. Jadi kalau efektivitas sebenarnya cukup efektif. Bagaimana media ini memberi peran yang baik kepada pemerintah untuk menyampaikan hasil-hasil pekerjaan. Begitu pula juga kita menerima informasi terkait apa-apa yang mesti dibenahi, sehingga di Kominfo di anggaran perubahan menjadikan rutinitas jumpa pers itu sebagai suatu keharusan. Kenapa harus? Kita memang melihat OPD mana, jadi memang Kominfo yang punya kegiatan, tapi yang memberikan informasi itu adalah OPD. Setiap jumpa pers itu kita menghadirkan ada 3 OPD, tapi juga tidak menutup kemungkinan kita dapat informasi dari OPD dan untuk disampaikan juga di situ. Jadi seperti kemarin dari lingkungan hidup juga ada, kemudian
Koperasi UKM kita hadirkan, termasuk Dinas Kesehatan. Ini apa? Ini fungsinya tadi menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan, sehingga betul-betul itu menjadi efektif pada OPD tersebut untuk kemudian diberitakan oleh teman-teman media. Sebentar malam, kalau tidak ada halangan, menghadirkan lagi 3 OPD untuk menyampaikan program-program yang terrealisasi sampai pada akhir tahun ini. Yang kedua terkait tadi banyak langganan, sebenarnya juga kita dituntut memang untuk melakukan verifikasi terhadap media-media yang akan bergabung di baik itu Kominfo maupun mungkin di DPR. Namun sampai hari ini kita masih fokus bagaimana teman-teman yang ada di Wajo, bagaimana teman-teman media-media yang ada di luar Kabupaten Wajo yang bekerja sama dengan kami itu memiliki memang kantor atau biro di sini, atau minimal ada wartawannya atau reporternya di Wajo, sehingga ketika ada berita yang dinaikkan itu kita cepat melakukan koordinasi, karena banyak berita juga itu tidak ada tidak berimbang istilahnya ya, tidak ada konfirmasi, bahkan belum ada konfirmasi langsung dinaikkan. Jadi kalau ada kontributornya di Wajo itu bisa dengan cepat kita melakukan komunikasi jika ada berita-berita yang dianggap butuh klarifikasi, butuh konfirmasi dari OPD yang bersangkutan. Inilah efektifnya media sekarang. Karena efektifnya kadang-kadang acara belum selesai, belum tinggalkan ruang kantor, beritanya sudah naik. Nah, ini juga masalah juga. Sehingga memang memiliki dua mata yang tajam, bisa saja keluar tajam, juga secara internal juga tajam masuk ke dalam, sehingga pola komunikasi yang dibangun juga itu ya pola komunikasi yang kehati-hatian ya, sangat perlu hati-hati. Sekarang kita tidak tahu kapan kita direkam, kapan tidak. Saya ketika ada berita kemarin, saya tidak usah sebut instansinya, saya minta klarifikasi, saya langsung datangi reporternya, reporternya memberikan rekamannya ke saya. Dan susah dihindari, rekaman ada, statement dari setiap yang memberikan informasi itu ada, durasinya panjang, sehingga dia bilang ini sudah kami sangat perhalus. Makanya saya bilang kepada teman-teman OPD, memberikan statement itu ya ada waktu yang kita bisa bermain, ada waktu yang kita sampaikan off the record ini supaya itu tidak dimuat. Kalau memang menurutnya silakan, karena susah ketika ada bukti-bukti rekaman itu yang apalagi kalau disertai dengan video. Nah, ini juga memang, sehingga teman-teman kita juga menginginkan di kantor itu, di OPD itu ya cukup satu misalnya yang bisa selain kepala dinas, ada mungkin yang bisa mewakili dia untuk ketika ada informasi yang disampaikan itu hanya ke sana. Seperti kalau di COVID ya sumber beritanya satu. Nah, inilah yang mungkin perlu pembenahan di setiap kita di pemerintahan, termasuk saya kalau di DPR dengan sekretariat Pemda kan sudah ada, Kominfo kan ada humasnya, di DPR juga ada humasnya, di OPD juga ini kita berharap ada sumber informasi yang ada sumber atau tempat memang di mana para teman-teman media ini, awak media ini bisa ketemu dengan siapa ketika mau dapat informasi, sehingga itu berita yang disampaikan, informasi yang disampaikan A tidak berbeda yang disampaikan oleh si B, karena juga itu kadang-kadang berbeda. Lagi naho sekretaris C, lete naho yang ini, sehingga baku tabrak ini informasi. Yang pusing kita juga ketika dapat informasi itu, kita disampaikan Pak Bupati kenapa begini. Ternyata ketika kita konfirmasi, semua ada rekamannya. Kita tidak tahu ini ada yang merekam dan sebagainya, kan itu susah ditebak. Jadi kami juga meminta kepada teman-teman media yang bersama dengan kami, ketika ada berita dari luar yang kita tahu bahwa berita yang disampaikan oleh media dari luar tidak benar, bantulah juga kami ini mengkantor itu berita. Jangan yang di hati kami ini diserang habis-habisan, padahal kalian tahu bahwa itu beritanya tidak benar. Kan apa fungsinya juga kita ini selalu bekerja sama. Kalau ada berita dari luar itu yang masuk mengobok-obok darah kita tidak bisa membantu. Ya. Jadi fungsi kita ini teman-teman media bahwa bantu kami kalau kemudian
ada berita di luar data yang seakan-akan mengubah, nah kita tahu, bahkan kita cari sumber, tapi kita jadi tidak bisa apa-apa, karena kadang-kadang kebenaran itu mati dikalahkan dengan informasi-informasi yang simpang-siur. Kalau kita semua diam, ya kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi teman-teman media, teman-teman pers yang ada kita di Wajo ini, saya yakin, saya kemarin dari Sulawesi Barat, di sana itu medianya tidak banyak, tidak sama kita memang di sini yang rajin menulis, punya media yang banyak, kita rajin turun ke lapangan, tapi kadang-kadang juga kita hanya membiarkan kalau ada informasi negatif yang masuk di daerah kita, ke daerah kita, yang saya justru juga miris, bahkan dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan yang lain yang membuat ternyata lain juga yang kemudian memanfaatkan yang di dalam. Jadi kita bersinergi betul ini, bagaimana media kita yang ada di Wajo, media nasional, media lokal, media regional, itu untuk kita bersinergi bersama menyampaikan apa yang menjadi program pemerintah, karena kita juga meyakini bahwa tidak semua yang kita lakukan itu pasti menyenangkan semua orang, tidak mungkin juga, pasti ada juga yang selalu tidak senang, tapi jelas cara kita bagaimana apa yang kita lakukan bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa inilah yang kita lakukan. Nah, kita juga bekerja sama ketika ada hal negatif, bersama-sama juga kita melakukan konfirmasi, melakukan pemberitaan, meluruskan berita yang ada dari luar itu, supaya kita juga bersama-sama bisa membangun kabupaten kita ini. Karena kalau kita dirongrong terus dengan berita, saya yakin kalau teman-teman pers di Wajo ini itu tidak seperti itu, karena mereka juga ketika ada berita mengkonfirmasi ke kami, kemudian kami cek turun sama-sama, oh dapat beritanya ini, kalau ada rekamannya kita dapat sampaikan Pak Bupati, ini rekamannya begini, yang salah ini bukan medianya yang salah, ini ada rekamannya orang, ini dipanggil yang bersangkutan, sehingga betul-betul ini terjadi pola komunikasi antara teman-teman pers, masyarakat mendapat informasi yang benar. Karena menurut survei juga lebih banyak sekarang itu pembaca berita itu hanya melihat judul, malas membaca beritanya, malas membaca isinya, sehingga judul itu memang harus diperbaiki pengelolanya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Saya kira itu dari saya terkait kerjasama media dengan pola sistem penganggaran yang sekarang SIPD ya, itu memang agak ketat. Jadi kalau tahun 2020 ini masih enak lah, masih bisa kalau ada yang masuk langsung dia akomodir. Tahun 2021 ini agak ketat, ini kita juga pusing. Harus didata memang saat ini untuk kerjasama tahun 2021. Ini memang juga saya tidak tahu ini apakah semakin efektif ini pola penganggaran seperti itu, tidak. Kita yang sebagai bawahan ini juga kadang-kadang bingung. Kalau ada diskusi misalnya Pak Bupati dan tidak bisa ditolak, mau kerjasama, susah, tidak kerjasama. Perintah pimpinan, nah inilah yang sampai hari ini staf saya dengan staf DPR selalu koordinasi bagaimana sebenarnya meramu ini sehingga tahun depan ini, karena kami juga tidak bisa pungkiri sampai kemarin saya ditelepon Bupati, Dek, dan saya sama Bupati kan biasa adik kakak, Dek, ada tuh teman dari LSM ini, tolong dia komunikasi. Saya bilang bagaimana siang ini, kalau ini akhir anggaran, saya sudah minta itu datanya, tapi tahun 2021 karena dia harus masuk di SIPD. Ini juga Pak Dewa mohon maaf ini juga sebagai aspirasi juga ini. Terlalu susah kita bergerak, sementara kita juga ikut regulasi, tapi kita juga ingin pimpinan ini ketika dia memberikan kita diskusi, memberikan raju, harus kita akomodir, karena dia bukan kepentingan negatif, ini kepentingan bersama. Saya juga tadi malam saya berpikir bagaimana caranya lagi saya ini di akhir tahun ini, nah harus diakomodir. Sehingga saya bilang sama teman, tolong lengkapi saja berkasnya cepat supaya kita bisa mengakomodir sama. Tadi ada sekian media ini. Kalau di Wajo ini permohonan yang masuk, kalau saya di ruangan saya itu lebih 60 media yang masuk, walaupun tidak semuanya lengkap. Tapi inilah dilemanya kita, sistem penganggaran yang berubah, tapi kita mau sampaikan
ada yang paham, ada yang tidak paham. Nah itulah bagaimana ini kita bekerja saja. Saya juga tidak tahu dari mana itu prosesnya itu sampai berubah sistem seperti ini dalam penganggaran ya. Ya saya dari mana itu kementerian ambil sehingga kita ini, saya dapat disposisi dari Pak Bupati itu bisa mati kita ini. Belum lagi sistem transfer harus masuk ke rekening masing-masing TNT. Kalau itu kan tidak ada masalah, tapi ini mengambil kebijakan ini untuk memasukkan ini susah ini. Ini mohon ini sebagai aspirasi masyarakat ini saya sampaikan supaya ini kita juga bisa bergerak lebih fleksibel istilahnya. Karena kalau model sistem itu tidak fleksibel susah. Kalau orang masuk di disposisi Pak Bupati misalnya di Januari, dia harus menunggu 1 tahun atau minimal di perubahan untuk dapat anggaran karena harus didaftar dulu melalui SPD. Nah inilah kendala-kendala di sistem penganggaran kita, dan saya harap teman-teman media memahami itu. Kalau ada yang datang sampaikan dulu. Banyak juga itu ketika ada bersama juga panggil temannya. Saya kemarin pernah marah pada salah satu media itu, dia datang ke saya kasih rekomendasi temannya, apa ini belum dia akomodir punyanya, udah bawa lagi temannya doang. Sebenarnya itu deh, kebetulan dia adik saya, masih sama-sama mahasiswa deh. Kau saja ini belum tentu kau akomodir, kau bawa lagi temanmu 2. Ini susah kita ini. Kalau begini terus jadi multi-level nanti ini. Nah, cukup kau ada karena ada perwakilan di sini. Ini kan tidak ada wartawan di sini. Kau dulu kita masukkan di SPD. Begitulah kira-kira gambaran kesusahannya, kerumitannya kita di Humas. Ada pimpinan yang harus kita akomodir, ada kebijakan yang harus kita jalankan, ada teman-teman yang harus kita rekrut dan akomodir. Sekira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyampaikan pandangannya atau masukan terkait dengan beberapa pertanyaan disampaikan oleh penanya tadi. Ya, saya kira saya persilahkan ke Ibu Kasubah terkait dengan mekanisme atau kebijakan penganggaran terkait dengan kerjasama media dengan Humas DPRD Kabupaten Wajo secara efektif. Ya, saya persilahkan. Wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan Ibu Lia tadi soal efektivitas pemanfaatan media publik, saya kira kalau sejak tahun lalu kami telah membagi media-media untuk terbagi ke komisi-komisi. Kalau di Kabid Humas kan OPD. Kalau kami membagi berdasarkan komisi-komisi yang ada, sehingga mereka dapat langsung berhubungan dengan anggota DPR di komisi tersebut. Jadi untuk sebetulnya untuk pembuatan berita ataupun mencari berita bagaimana, sebetulnya sudah diatur di kontrak juga sudah ada. Media misalnya media Polres Indonesia di Komisi 4 misalnya, kan di Komisi 4 itu sudah ada operatornya masing-masing. Jadi mereka membentuk grup untuk memberitahukan kepada media yang teman kerjasama supaya dapat mengambil berita di setiap kegiatan anggota DPRD. Sedangkan untuk di Humas kami membentuk grup WA untuk WA media online, untuk media cetak juga ada. Ada juga khusus yang media informasi yang dibentuk oleh wartawan sendiri supaya mereka dapat menyampaikan informasi ataupun berita-beritanya yang terkait dengan DPR. Sehingga kami dari Humas juga gampang kalau nanti ada mau pencairan anggarannya atau apa, kita langsung ambil dari situ saja. Padahal sebetulnya mereka harus memberi sendiri, menyiapkan sendiri berita-berita yang terkait dengan medianya. Sedangkan terkait penganggaran, saya kira sama dengan Kabid Humas. Kami terhambat di SIPD itu. Biasanya tahun-tahun sebelumnya kan penganggaran itu awal Januari baru bisa masuk semua, atau November masuk semua proposal dan lain-lain. Tapi kita di September itu sudah dikejar oleh SIPD, harus masuk semua anggaran. Yang terakomodir bisa jadi media-media lama. Tapi media lama juga kita sortir karena bisa jadi ada media lama yang bermasalah dengan bironya misalnya, bermasalah dengan, bisa jadi mereka dianggarkan di tahun ini tapi tidak pernah store medianya. Itu kan bisa jadi ingin
semau kami sebetulnya semua media yang ingin bekerja sama kami terima, tapi bagaimana dengan anggaran, terutama banyak ada beberapa media yang kami kerjasama tahun ini misalnya mereka tidak setor media, ujung-ujungnya nanti di akhir tahun kami pengembalian. Itu artinya kami tidak bisa mengelola dan tidak bisa merencanakan kerjasama dengan media yang baik karena mereka tidak menyetor media ke kami. Jadi sebetulnya kami kalau soal malah lebih banyak media lebih bagus, tapi tanggung jawab dari media juga ke kita, kami perlukan juga sebagai kerjasama yang baik begitu. Jadi kalau soal kerjasama kami malah sangat menginginkan tambah banyak media lebih bagus, tapi anggaran terutama apalagi ada SIPD itu sangat dibatasi oleh aturan, malah semua jumlahnya harus dibatasi, ditulis semua. Jadi kalau tidak sesuai itu kami bermasalah lama dengan BPK karena itu SIPD langsung di Kemendagri aplikasinya. Jadi yang kami penjelasannya sama segitu. Soal media yang grup kami semua sudah ada grupnya online maupun media cetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Kira Ibu Bapak sekalian, apa yang sudah dipaparkan oleh para narasumber sudah bisa kita tangkap ya, apa yang sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Pak Wakil, oleh Pak Kabid Humas maupun oleh Ibu Kasubar terkait dengan kerjasama antara teman-teman media dengan Humas DPRD Kabupaten Wajo. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan apa yang menjadi keterbatasan dari teman-teman Humas terkait dengan mengakomodir semua teman-teman media, terutama dengan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah berdasarkan Permendagri 70 tahun 2019. Itu memang sangat memusingkan para OPD yang ada di lingkup pemerintah kabupaten, karena itu sangat terukur karena harus mengintegrasikan antara perencanaan, penganggaran, RPJMD segala macam sudah sangat rigid di dalam pembuatan rencana kegiatan untuk tahun depan. Nah, sekiranya Ibu Bapak sekalian, sampailah kita pada penghujung acara untuk diskusi publik kita pada hari ini. Masih bisa. Kita sudah tutup ini ya Pak. Ada masukan-masukan ini yang sangat penting Pak sebagai landasan nanti untuk penganggaran dan pembagian kepada media. Oh iya, silakan. Saya batasi untuk 5 menit Pak ya. Kita kontrak dengan teman-teman ini untuk. Jadi saya langsung to the point aja terkait menyangkut masalah penganggaran sistem. Ini kita masuk ke sistem. Jadi ada salah satu kabupaten misalnya seperti Sopeng Pak, itu mengakomodir 60 misalnya media. Dia anggaran kan sudah ditahu bahwa anggarannya sekian. Kalau Humas baik DPR maupun Kominfo bisa membagi habis. Namun dalam hal ini jangan ada 5 repek. Kalau 5 repek 15, yang tidak 5 repek hanya 10. Nah ini jadi harus dibagi secara adil. Itu anggaran Pak, bisa saja diakomodir. Kalau memang anggarannya hanya 1 miliar, bagilah sesuai dengan kebutuhannya. Dan saya minta supaya misalnya KPU Humas itu bisa menjadi satu pintu Pak. Anggaran yang ada di OPD itu tidak perlu lagi khusus untuk media. Semua dikelola oleh Kabid Humas. Ini tidak menjadi masalah Pak bahwa ada yang tidak bisa di-cover karena anggaran, ada yang di-cover karena 5 repek. Ini sebagai masukan Pak. Sepanjang niat kita itu mau betul-betul bekerja efektif dan pemanfaatannya untuk media, insya Allah bisa. Tidak ada yang tidak bisa Pak. Apapun aturan itu dari kementerian dari mana, sepanjang kita mau berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Kemudian saya kritisi di sini Pak, efektivitas dan pemanfaatan media. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa sejauh mana efektivitasnya wartawan itu untuk mengangkat berita. Kita saja di sini hadir, ada berapa banyak ini kalau mau
dihitung Pak, misalnya ada 50, berapa di nanti berita yang akan muncul. Ini yang perlu Pak, efektivitasnya di situ. Jangan hanya selalu menunggu. Wartawan itu memang tugasnya untuk mencari berita. Kalau kita berbicara efektivitas dan manfaatnya, Kominfo itu, pemerintah itu membayar kepada media, harus ada juga kontribusinya kepada pemerintah, sama dengan DPR. Tidak mungkin pemerintah mau bayar begitu saja tapi tidak ada efeknya kepada pemerintah Pak. Ya kan, ini sangat penting Pak, saya katakan di sini. Jadi saya melihat karena carut marutnya yang yang sudah disampaikan tadi, karena tidak adanya manajemen. Itu kenapa misalnya Sopeng bisa memanage sedemikian rupa, wartawan bisa di-cover semua Pak. Itu tergantung dari niatnya tadi. Nah, jangan ada di marepe Pak. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas masukannya terkait dengan mekanisme ataupun manajemen kerjasama antara media dengan Humas Pemda ataupun Humas DPR. Saya kira ini masukan yang berharga bagaimana mengelola manajemen kerjasama ini. Atau mau ditanggapi atau ya? Saya kira cukup ya Ibu Bapak sekalian, pertemuan kita pada hari ini terkait dengan diskusi publik Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo dengan tema efektivitas pemanfaatan media publik dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Humas DPRD Kabupaten Wajo. Ya, saya kira ini akan membuktikan seperti yang digugat oleh Pak Amran, apakah kegiatan kita pada hari ini akan tersebar secara meluas dengan kehadiran teman-teman media yang hadir pada hari ini. Saya kira untuk media TV itu Pak ya, yang secara langsung ya. Ya, saya kira ini sudah salah satu bukti bahwa ini efektivitas teman-teman media yang sudah menunjukkan kerjasama yang baik dengan teman-teman Humas. Pertama sudah di live secara live streaming, kemudian saya kira akan menyebar berita dari teman-teman. Ya, sekarang kan bukan lagi kulit hitam, sekarang teman-teman dengan segenggam HP di tangan itu saya kira sudah menyebarkan berita-berita yang pertemuan kita pada hari ini. Jadi yakin saya kira fungsi media sebagai mitra kerja Humas DPR itu akan efektif jika memang terbangun dari awal secara kepercayaan antara dua pihak di dalam membangun kerjasama ini. Adapun tadi masalah mekanisme yang belum terakomodir ataupun usulan-usulan untuk melakukan jumpa pers, saya kira sudah diberikan tanggapan tadi oleh Pak Wakil Ketua DPR. Saya kira cukup sekian, saya tidak usah menyampaikan karena kita semua sudah mendengarkan apa yang dipaparkan oleh teman-teman narasumber. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Wakil Ketua DPR Kabupaten Wajo, Pak Supardi, Kabid Humas Infokom Kabupaten Wajo, Pak Wahab, Sekretaris PWI Kabupaten Wajo, Pak Abdul Muiz, Ketua Himpunan Jurnalis Media Harian Wajo, kemudian Pak Marsosi, Ketua Media Online Indonesia, dan teman-teman media yang sempat hadir pada hari ini. Terima kasih atas kontribusinya. Cukup produktif diskusi kita pada hari ini. Seperti yang disampaikan tadi oleh Sultan, bahwa ini adalah kegiatan pertama kita di tahun 2020 dan insya Allah ini kegiatan akan berlanjut di tahun depan. Ya, mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini memberi manfaat buat kita semua dengan berbagai macam komentar yang kita sudah dengarkan dari narasumber dan para penanya tadi. Saya kira demikian, saya mewakili teman-teman Humas DPRD Kabupaten Wajo mengucapkan terima kasih kepada para hadirin, ibu bapak sekalian yang sempat hadir pada hari ini. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan kita ada hal yang tidak berkenan. Mohon sekali lagi. Dan akhirnya marilah kita menutup diskusi publik kita pada hari ini dengan, atau ada kegiatan penutupan lagi? Oh tidak, kita menutup diskusi kita dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.